Shalom. Wow, luar biasa. Mengingat tahun lalu kita PDP itu hanya panitia yang datang, ya, karena memang PDP tahun lalu itu baru hangat-hangatnya COVID, ya, sehingga ibadah pun masih online dan kita lakukan semua secara online. Tapi puji Tuhan kita saat ini sudah bisa bersama-sama. Tentu saya kembali mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan untuk hari ini, sebetulnya untuk perikop 10 hari ini kita mau belajar dari khotbah di bukit Matius 5 sampai dengan Matius 7, ya. Dan itu sebetulnya khotbah yang sangat dalam dari Tuhan Yesus. Bahkan beberapa penafsir mengatakan itu adalah inti dari pengajaran Kristus. Jadi khotbah di bukit ini kita akan membahasnya kurang lebih sampai hari Sabtu minggu depan, ya. Dan hari ini kita membahas yang pertama, garam dan terang. Diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kenapa kita nggak mulai dari Matius 5 ayat yang pertama? Karena Matius 5 ayat yang pertama itu masalah sabda bagia, ya. Membahas sabda bagia. Dan kalau Anda masih ingat, kita pernah bahas sabda bagia khusus, ya. Mulai dari berbahagialah orang yang, kalau nggak salah tahun kemarin, ya. Tahun kemarin kita membahas tentang sabda bahagia. Maka dari itu kita sekarang membahas Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Hanya 4 ayat. Karena itu semoga ini tidak terlalu menyita waktu. Garam dunia dan terang dunia itu judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada 4 ayat. Saya ayat 13, Bapak Ibu sekalian ayat 14, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin, ya. Hanya 4 ayat. Kita akan membahas yang pertama adalah bicara tentang bagaimana menafsir garam dan terang ini, ya. Karena apa? Karena banyak yang menafsir garam itu menjadi terlalu luas. Saya kasih contoh. Kalau saya bilang saya punya murid diajarin nggak paham-paham, ya. Lalu kemudian muncul manusia lama saya, kamu itu bodoh kayak kebu misalnya, ya. Misalnya saya bilang kamu itu bodoh kayak kebu. Saya mau tanya, berarti apakah murid saya itu kakinya 4? Enggak dong. Apakah murid saya itu punya tando seperti kerbau? Tidak, gitu ya. Kenapa? Karena saya hanya menekankan satu sisi, yaitu bodohnya dia, gitu ya. Kamu itu kalau dikasih tahu ngeyel, gitu. Artinya hanya konsep ngeyelnya saja yang diambil. Karena itu ketika Tuhan Yesus bilang, kamu itu adalah garam dunia, berarti garam ini yang ditekankan apa? Di ayat selanjutnya berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi titik beratnya itu masalah asin. Karena ada yang bilang begini, oh garam itu, tahu nggak? Garam itu bisa membuat es batu, betul ya? Ada namanya es puter. Es puter itu dibikin salah satunya dari garam. Karena garam ditabur di es batu, diputar-putar, maka yang tadinya cair jadi beku. Namanya es puter.
Kemudian ditafsirkan berarti melalui garam itu kita bisa membekukan sesuatu ya. Saya yakin 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus gak punya pikiran bahwa garam itu buat es putar, setuju ya? Bahkan ada yang mengatakan garam itu untuk pengawetan. Garam itu bisa untuk pengawetan karena sifat garam, bukan karena rasa garam. Ingat Tuhan Yesus sudah kasih garis bawah, ini bicara tentang diasinkan. Asinnya ini loh. Jadi garam ini diambil cuma satu kesamaannya, yaitu asinnya. Nggak usah dipikir garam itu kristal, namanya NaCl dan lain sebagainya, itu kejauhan gitu ya. Garam ini gunanya buat memumifikasi, mengawetkan, maka dari itu kita harus mengawetkan dunia supaya tidak membusuk dan lain sebagainya. Saya pikir terlalu jauh. Kita kembali kepada konteks bahwa di sini dikatakan teks tulisnya apa? Diasinkan. Jadi garam itu yang menitik beratkan di sini adalah masalah rasa. Dan rasa garam itu untuk apa? Rasa garam yang asin tadi itu untuk apa? Untuk bumbu masak. Sudah, itu nggak bisa ditawar. Bukan buat yang lain, itu buat bumbu masak. Dan di Timur Tengah, lebih tepatnya di Israel, Anda nggak akan bisa mendapatkan rempah-rempah sekaya Indonesia. Saya di sana itu kangen apa coba? Saya cuman kangen kecap. Karena di sana nggak ada kecap. Kecap aja nggak ada. Kita di sini semua nggak ada, cuma ada nasi sama kecap, udah baik ya, sudah bisa makan enak ya. Tetapi di sana kecap saja nggak ada, aduh pusing ya. Kecap nggak ada, apalagi bicara merica, semua itu diambil dari daerah lain. Zaman sekarang oke lah, karena ada perdagangan internasional. Tapi zaman Tuhan Yesus, garam menjadi satu-satunya cita rasa masakan. Gak ada garam ya sudah. Makanya dikatakan bahwa gak ada garam itu akan terjadi yang namanya tawar. Siapa di sini yang bisa masak? Wih, Mas tadi bisa masak ya. Kalau saat ini Anda kehabisan garam, saya yakin Anda gak mempermasalahkan karena masih ada bumbu penyedap rasa, betul ya? Gak apa-apa lah, gak ada garam, tambahin masako, tambahin roiko dan lain sebagainya. Tapi zaman itu garam satu-satunya bumbu masak dan yang paling penting. Dan dikatakan di sini kalau sudah tidak asin lagi, jadi garam itu menjadi tawar, udah nggak asin lagi. Pernah ibu-ibu pakai garam dan garamnya menjadi tawar? Nggak pernah ya? Karena memang garam yang dibahas di sini berbeda dengan garam 2021. Garam zaman itu saking pentingnya, bahkan ada apa ya? Ada pepatah di dalam orang Yahudi bahwa mereka berkata bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa garam. Tapi garam ini sekali lagi buat masakan. Bagaimana mereka mendapatkan garam? Dengan pergi ke Laut Mati. Ya, dari Yerusalem ke Laut Mati itu kurang lebih 25 km. Mereka bisa bawa garam dari Laut Mati dan dibawa ke dapur mereka masing-masing, dijual. Nah, bentuk garamnya itu bongkahan batu. Jadi di dalam Laut Mati, garam itu melekat pada sebuah objek, umumnya batu. Contoh, saya punya batu kecil, lalu batu ini diselimuti oleh garam selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lama-lama batu ini terselimuti total dengan garam sampai besar. Nah, batu inilah, garam inilah yang dibawa ke dapurnya Endah. Ketika Endah masak Indomie, celupkan itu batu, celupkan, ambil. Oh, kurang asin, celupin lagi, ambil.
Karena apa? Karena garam itu larut, betul ya? Ibu-ibu yang masak ya, garam itu larut. Nah ketika dia larut, lama-lama bolanya itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, tinggal batunya. Makanya dikatakan garam itu bisa menjadi tawar, tinggal batunya, tinggal kerikilnya mau diapain? Dibuang dan diinjak orang, ya, dibuang dan diinjak orang. Jadi yang pertama sekali lagi, cara orang menafsirkan garam itu harus pas sama apa yang dibahas oleh Tuhan Yesus. Bicara garam, bicara asin, bicara masakan. Saya mau tanya, kalau tidak ada garam, apakah manusia masih bisa hidup? Ini konteks masakan ya. Tidak ada garam, apakah manusia bisa hidup? Bisa. Tapi makanan tidak akan seenak dengan garam. Ngerti ya? Jadi masih bisa makan ya? Bisa. Tapi dengan garam masakan akan lebih enak. Makanya saking pentingnya garam, zaman dulu tentara Romawi itu gajiannya pakai garam. Garam dalam bahasa Yunani disebut salarium. Salarium itu kemudian jadi salary. Betul ya? Salary apa? Gaji. Ya. Karena orang Romawi dibayar pakai garam. Kalau masalah daging, mereka tinggal berburu di hutan. Betul? Mau sayur, mereka tinggal pergi ke kebun. Tetapi bicara masalah garam, ini penting sekali. Mereka bisa hidup kok tanpa garam. Makan hambar bisa, tapi tidak senikmat kalau dengan garam. Makanya kalau kita dikatakan kita adalah garam dunia, dunia bisa nggak eksis tanpa kehadiran kita? Bisa. 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 Ya, bahkan di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga tetap eksis. Tidak masalah, tidak ada orang Kristennya sekatu pun di kerajaan itu atau di negara itu juga tidak masalah. Tetap bisa ada, tetapi dengan keberadaan kita sebagai garam dunia, harusnya kondisi menjadi lebih baik. Harusnya kondisi lebih baik. Perusahaannya cobrut, tanpa cobrut ada di situ, bisa bekerja? Bisa ya. Nggak terus langsung, wah kalau nggak ada cobrut, waduh ini perusahaan tutup. Saya kira tidak ya. Tetap jalan sih, tetap jalan ya. Tetapi dengan adanya cobrut di situ, maka suasana kondisi akan jauh lebih baik. Saya teringat kepada Yusuf. Yusuf dibuang dan salah satunya dia kemudian jadi budaknya Potifar. Yang menarik apa? Potifar bilang apa, ini saya angkat, saya naikin derajatnya. Bahkan dia jadi tangan kanannya Potifar. Kenapa? Karena semenjak Yusuf ada di rumah itu, keluarga Potifar diberkati. Sebetulnya kalau nggak ada Yusuf, keluarga Potifar bisa berjalan dengan semestinya nggak? Bisa. Tapi dengan adanya Yusuf di situ, maka Yusuf ini membuat segalanya menjadi lebih baik. Pertanyaannya, ketika engkau ada di satu komunitas, apakah ketika engkau hadir di situ, komunitas ini jadi lebih nikmat seperti masakan yang dengan garam, atau malah lebih nggak karu-karuan? Ya. Harusnya ketika kita ada di satu komunitas, entah apapun itu, RT, RW, tempat pekerjaan, studi, semuanya, ketika engkau ada di situ, kondisi jadi lebih nikmat, kondisi jadi lebih baik, ada berkat Tuhan di situ. Yang kedua, bicara tentang terang tadi. Kita lanjut kepada ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berarti konteksnya terang di sini apa?
Ada yang berkata bahwa terang itu cepat. Karena itu orang Kristen itu harus bergerak dengan cepat. Karena terang adalah cahaya dan kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Cahaya bisa muterin dunia 8 kali dalam waktu 1 detik. Nah itu muter 8 kali. Bayangkan cepatnya kayak begitu. Karena itu cahaya bicara orang Kristen gak boleh jalan lemes. Orang Kristen harus sigap, siap bekerja. Begitu bukan? Saya pikir tidak ya. Zaman itu Tuhan Yesus tidak mikir masalah kecepatan cahaya. Apalagi ada yang berkata, oh cahaya itu bicara tentang kehangatan. Dengan adanya cahaya hangat. Ingat, konteksnya dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi konteksnya apa? Kita akan selalu dilihat. Kita akan selalu dilihat. Makanya ayat 15 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Gantang itu sebetulnya satu takaran untuk biji-bijian. Kurang lebih dalam perjanjian lama itu kurang lebih ukurannya 35 liter. Itu gantang, jadi kayak gentong gede. Karena di Zakaria kalau nggak salah, Zakaria pernah melihat penglihatan bahwa di dalam gantang itu ada wanita duduk di dalam, ya. Tapi kalau gantangnya kecil ya, bagaimana wanita duduk di dalam? Ya? Jadi kurang lebih 35 sampai 36 liter. Jadi gede. Jadi nggak mungkin kamu nyalain lilin, nyalain pelita, lalu dikerukupi, tahu ya dikerukupi ya, dengan gantang yang begitu besar. Nggak mungkin. Artinya apa? Cahaya pasti kelihatan. Jadi ini bicara tentang apa yang kita lakukan pasti kelihatan. Ini baik atau tidak baik? Halo. Berkata, oh ini baik. Anda akan berkata baik kalau perilaku Anda baik. Betul ya? Kalau perilaku Anda buruk, Anda akan setengah mati karena semua orang akan lihat. Kalau perilaku Anda buruk, Anda akan berkata ini bahaya. Semua orang lihat, ini bahaya. Betul ya? Apalagi kalau diketahui oleh Mas Firman, ini akan dibully habis-habisan ya. Bahaya. Jadi kalau kita bicara tentang kita akan kelihatan, pasti kelihatan, maka harus kita melakukan sesuatu yang baik. Dan itu adalah saya melihat ini mekanisme Tuhan, sistem Tuhan supaya kita mau tidak mau berbuat baik. Saya mau tanya, kalau saya berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat dosa dan luar biasanya, itu semua bisa tertutup dengan rapat selama 20 tahun. Menurut Anda Tuhan sayang sama nggak? Tuhan sayang sama saya nggak? Nggak ya? Kalau Tuhan sayang saya gimana? Saya berbuat salah, saya berdosa, baru 2 hari ketahuan Pak Marno lah itu. Betul? Loh, ini berarti Tuhan sayang saya, setuju? Kalau Tuhan biarkan ini tertutup selama 20 tahun, 30 tahun, baru ini terbongkar semua. Astaga, ternyata gembala saya. Betul? Karena Tuhan sayang kita. Tuhan katakan perbuatanmu tidak akan disembunyikan, akan dibuka, semua orang akan lihat. Karena itu berbuatlah ya baik. Dan ini pas banget ketika kita bicara tadi Matius 5 ayat 13 sampai 16, kita maju sedikit ke ayat 20 coba. Ayat 20 berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi rupanya dunia pun akan membandingkan kita. Setuju? Dunia akan membandingkan orang Kristen dengan orang yang non Kristen. Dan ini masalahnya, ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak lebih baik dari orang yang tidak mengenal Kristus. Betul? Kita ngomongnya, wah kasih. Tapi ada banyak orang Kristen lebih bejat daripada orang yang bukan Kristen. Padahal kita melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan, bukan supaya kita masuk surga. Kita punya konsep yang sangat berbeda. Orang dunia, Anda sebut saja agama apa, ateis sekalipun, dia akan punya konsep saya berbuat baik supaya ada yang baikin saya. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Saya berbuat baik supaya besok saya akan lahir dengan kondisi yang lebih baik. Kalau kita berbuat baik kenapa? Karena kita sudah ditebus. Amin. Jadi kita berbuat baik, Anda persembahan. Kita akan membahas juga masalah sedekah. Itu bukan supaya diberkati, tapi kita memberikan persembahan karena kita sudah diberkati. Amin. Konsepnya berbeda, tapi kok ya parahnya ada banyak orang-orang Kristen ngakunya anak Tuhan, tapi hidupnya lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan jelas bilang, engkau terang dunia. Semua orang akan lihat, semua orang akan membandingkan kita. Karena itu mulai sekarang pikirkan, apa yang kau lakukan pasti dilihat orang. Pikirkan itu, tidak usah mikir gimana caranya menyembunyikan kelakuan saya. Tapi mulailah berpikir, mulai sekarang apapun yang saya lakukan orang lain akan lihat. Maka kau akan bertindak hati. Yang ketiga, garam dan terang yang tadi ditulis, yang tadi saya bahas, itu bukan tujuan. Tuhan nggak bilang, hei Mas Tadi, jadilah terang dan jadilah garam. Tidak ya? Tidak. Hai Febri, berusahalah sungguh-sungguh supaya engkau jadi terang dunia, gitu kan? Enggak. Itu bukan tujuan kita. Kita enggak sedang berjalan supaya jadi terang dan jadi garam, enggak. Tapi firman Tuhan jelas tulis apa? Kamu adalah garam. Saya ulangi ya, kamu adalah garam. Yang ayat 14, kamu adalah terang. Jadi garam dan terang itu bicara identitas kita. Saya mau tanya, kalau Mas tadi saya suruh, Mas besok engkau harus jadi orang Inggris, maka Mas tadi akan berusaha mati-matian untuk jadi orang Inggris. Mulai dari ngomongnya bahasa Inggris, ke toilet pakainya tisu, kan begitu ya. Orang Inggris ya, makannya sarapan keju, betul ya. Mulai dirubah habitnya dan yakin deh, Mas tadi nggak akan nyaman dengan perubahan itu, betul ya. Apalagi urusan tisu di kamar mandi ya. Sampai sekarang saya nggak bisa, walaupun beberapa kali keluar negeri, kalau sudah ketemu toilet yang nggak ada semprotannya, aduh susah ya.
Karena apa? Nggak nyaman, gitu ya, nggak nyaman. Mau bagaimanapun juga nggak nyaman. Kalau Mas tadi saya suruh jadi orang Inggris, maka dia akan berusaha sekuat tenaga, ngomongnya di Inggris-Inggrisin, betul ya? Supaya jadi terlihat seperti orang Inggris. Tapi kalau saya bilang, Mas tadi, engkau harus jadi orang Gedung Batu, gampang? Memang orang Gedung Batu kok ya. Loh, Mas tadi itu memang orang Gedung Batu, ya enggak usah susah-susah. Apa yang harus dilakukan? Satu lagu yang enak sekali. Lagu itu enggak. Anda pikir saya mau nyanyi? Jangan. Ya, lagu itu berkata, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Kenapa sih? Hei, kita ini garam, kita ini terang. Kenapa kita tidak terlihat seperti garam dan terang? Buat saya, karena kita memakai topeng. Aslinya, originalnya, identitasnya, Pak Aris itu terang dan garam. Gak usah diapa-apain, dia itu terang dan garam, karena Tuhan yang bilang. Tuhan gak bilang harus jadi terang, harus jadi garam, walaupun ada lagunya. Jadilah terang, gitu kan? Padahal enggak. Tuhan bilang bukan jadi terang, tapi kamulah terang. Paham ya? Jadi rupanya ketika kita berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebetulnya kita sedang memakai topeng. Ini saya bicara tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menerima Roh Kudus. Dan sejak saat itulah dia itu garam dan terang. Kalau saya bilang sama Steve, kamu cobalah pura-pura jadi mahasiswa. Gak perlu susah-susah, betul ya? Kalau saya bilang, Steve, kamu pura-pura jadi orang kaya, itu sulit. Tapi kalau Steve, kamu pura-pura jadi mahasiswa, aduh Bapak, saya sudah mahasiswa, buat apa ya? Caranya gimana supaya Steve terlihat seperti mahasiswa? Ya jangan pura-pura kayak orang kaya, setuju? Ya jadilah diri Anda sendiri, karena Andalah terang dan Andalah garam dunia. Saya teriak jadi nangis ya. Haleluya ya. Jadi sekali lagi, garam dan terang bukan untuk dikejar. Itu bukan target kita. Yang kita perlukan apa sih? Udahlah, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nyuri di hadapan teman-teman kantor. Tuhan, aku berbohong di hadapan teman orang. Tuhan, aku berzina. Dan aku Tuhan, aku tidak diciptakan untuk itu. Namun engkau ini tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Karena kita adalah terang dan garam, jelas. Kita anak-anak Allah. Kita nggak pura-pura jadi anak-anak Allah. Cuman banyak di antara kita pura-pura jadi anak setan. Kenapa? Supaya dunia menerima kita. Betul? Ya. Ketika engkau jadi terang, engkau jadi garam di dunia ini, kira-kira hidupmu akan semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Bahkan terang akan semakin terlihat ketika dia ada di tempat yang gelap. Kalau di sini kita sumut satu lilin, oke sih terang, tapi nggak gitu kelihatan. Cuman coba perhatikan kalau ini semua dimatikan, berat satu lilin itu dari luar pun orang akan melihat. Satu cerita dari pendeta Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni itu pernah didatengin satu jemaatnya, dan jemaatnya bilang, Pak pendeta, saya minta doa
mau doa apa? Saya pengen pindah kerjaan. Kenapa kamu pengen pindah kerjaan? Karena di kerjaan saya ini satu-satunya yang Kristen, Pak. Di kerjaan saya ini satu-satunya yang mengenal Tuhan itu saya. Saya pengen pindah ke kerjaan lain yang teman Kristennya banyak. Saya bisa persekutuan, bisa fellowship bersama-sama. Apa yang dikatakan Pak Yusuf Ron? Saya tidak akan doakan kamu. Kenapa? Kamu jauh lebih berguna di tempat yang sekarang. Betul kan? Ya. Kalau dia ada di tempat yang semuanya terang, tidak akan terlihat. Tapi ketika dia ada di tempat yang gelap, semua orang akan lihat. Dan seperti saya tadi bilang, orang itu akan semakin berhati-hati dalam menjalani hidup. Kenapa? Semua orang akan lihat. Betul? Jadi sekali lagi, kitalah terang dan kitalah garam. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus juga menyebut dirinya terang dunia. Yuk kita lihat. Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Mana ya? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi siapa itu terang dunia? Tuhan Yesus, ya. Akulah terang dunia. Terus ada juga di Yohanes 9 ayat yang kelima. 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, aku di sini Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Sekali lagi di Yohanes 12 ayat yang ke-46, Yohanes 12 ayat yang ke-46 juga berkata hal yang sama. Mana nih 46? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, jadi sekali lagi Tuhan Yesus itu juga terang dunia. Kita terang dunia juga tadi dikatakan. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus pernah bilang, akulah jalan. Betul ya? Pernah nggak Tuhan Yesus bilang, kamulah jalan? Nggak pernah. Betul ya? Jadi rupanya terang ini berbeda. Tuhan Yesus memang terang dunia, tapi kita juga disebut terang dunia yang sama. Apakah sama atau beda? Efesus 5 ayat 8 berkata demikian. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kamu itu siapa? Siapa? Bukan. Kamu itu sebelahmu. Coba tunjuk sebelahnya. Kamu tuh dulu kegelapan. Bilang. Dulu kamu tuh kegelapan. Dulu, ya kan? Dulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kita ini terang di dalam Tuhan. Bilang sebelahnya, sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Ya, apa maksudnya terang di dalam Tuhan? Artinya kita ini memancarkan terang bukan dari kita, tapi dari Kristus. Kalau saya bisa andaikan, Kristus, Tuhan itu adalah matahari, kita itu bulannya. Ya. Bulan itu punya sumber cahaya sendiri nggak? Tidak. Tapi bulan itu terang. Makanya ada makanan namanya terang bulan. Haleluya. Ya, kalau nggak ada kan nggak mungkin ada makanan terang bulan, ya kan? Pasti gelap bulan. Tapi bulan itu terang. Kita ini bulan-bulannya. Dan Tuhan Allah adalah terang yang sesungguhnya. Dan terang itu memancar karena kita sudah menerima. Betul? Bulan itu bisa memancarkan cahaya karena dia sudah menerima. Kalau dia belum menerima,
sinar yang daripada sang matahari, bulan gak akan bisa terlihat terang. Setuju? Sama halnya dengan Anda. Anda tadi bilang, saya kan bilang, udah lepas dulu topeng kita kita lepas, kita jadi diri kita apa adanya. Tapi jangan lupa yang kita pancarkan itu adalah terangnya Kristus. Jadi saya pernah ditanya, ini saya punya masalah dengan beberapa orang yang terlalu egois, suka menang sendiri, susah diatur. Aduh, gimana ya cara mengatasinya Pak Pendeta? Gimana? Nek cilik itu diajar masih oke ya. Ya saya pernah bilang kalau ada usia emas, ada usia perak. Tapi kalau udah umur kayak model saya itu udah susah. Itu kalau udah keras kepala, aduh itu nunggu disamber petir, betul ya? Itu baru berubah. Ya. Ingat, disamber petir itu maksudnya misalnya kecelakaan, hampir mati, ya, udah di ICU. Baru setelah disembuhkan Tuhan bertobat. Ya, ada satu pendeta yang begitu. Ya, hidupnya kacau sekali sampai suatu hari dia kecelakaan, masuk rumah sakit 9 bulan kalau nggak salah. Dia di ICU dan hanya bisa terus dia bercanda dengan kondisinya. 9 bulan Tuhan izinkan saya untuk bisa satu kata saja. Maaf. 9 bulan dan dia lahir baru sekarang. Nunggu sampai disamber berbeda. Kalau sudah usia kita dikasih tahu susah. Terus gimana caranya? Ingat, kita ini terang, memancarkan terang dari Tuhan Yesus. Karena itu semakin dalam kita mengenal Kristus, semakin dalam kita punya hubungan dengan Kristus, maka terang kita otomatis, maka garam kita otomatis. Kenapa? Itu identitas. Ya. Kita nggak perlu usaha kita jadi garam, kita nggak perlu berusaha menyenangkan orang lain. Tadi katanya kalau ada garam itu menyenangkan, ya, membuat sesuatu lebih hidup, lebih enak, lebih nyaman. Tapi begitu engkau berusaha menyenangkan orang lain, hanya satu yang kau dapat, kekecewaan. Ya. Kalau saya sebagai gembala mencoba menyenangkan semua orang yang ada di jemaat Condrokusumo, bisa. Sampai botak juga nggak bisa. Ya. Dan akhirnya saya yang stres. Betul? Kita tidak dibuat, kita tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, tidak. Kita dibuat untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, udahlah, garam itu akan keluar dengan sendirinya, terang itu akan ada dengan sendirinya. Karena itu kuncinya satu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang punya waktu untuk sendiri dengan Tuhan, waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Ini waktu yang tepat, 10 hari kita mau cek hidup kita selama setahun ke belakang. Sebetulnya gimana sih kita? Apakah hari demi hari kita lalui dengan topeng? Kita berkata kasar, itu adalah topeng. Sebetulnya kita nggak suka berkata kasar, tapi karena komunitas kita semua berkata kasar, ya sudahlah, biar kelihatan sama dengan mereka. Kita pakai topeng kita berkata kasar. Ketika sebetulnya engkau melawan orang tua, ada hati kecil yang Roh Kudus yang mengingatkan bahwa itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi karena engkau dilihat oleh teman-temanmu, wah, sama orang tua takut, engkau pakai topeng, seakan-akan engkau menjadi pemberontak. Tapi saya terlalu yakin ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup,
Engkau adalah garam dan engkau adalah terang. Amin.